Pemasaran usaha baru. Pemasaran. Pemasaran adalah suatu proses mengelola hubungan pelanggan yang menguntungkan. Dua sasaran pemasaran adalah menarik pelanggan baru dengan menjanjikan keuntungan nilai serta menjaga dan menumbuhkan pelanggan yang ada dengan memberikan kepuasan. Definisi pemasaran. Menurut Peter Drucker, tujuan pemasaran adalah membuat penjualan tidak diperlukan lagi. Saat ini, pemasaran harus dipahami dengan pemahaman tentang memuaskan kebutuhan pelanggan. Bila pemasar memahami kebutuhan pelanggan, menetapkan harga, mendistribusikan dan mempromosikan produk dan jasa secara efektif, maka produk dan jasa akan mudah dijual. 4 kategori kelompok pasar. 1. Pasar konsumen. Pasar konsumen adalah pasar di mana individu dan rumah tangga dapat membeli ataupun memperoleh barang ataupun jasa untuk dikonsumsi secara pribadi. 2. Pasar industrial. Pasar industrial adalah pasar di mana pihak-pihak membeli barang dan jasa di pasar ini digunakan kembali untuk bisa menghasilkan barang dan jasa lainnya. 3. Pasar reseller. Pasar reseller adalah pasar di mana pihak yang berinteraksi di dalamnya terdiri dari individu dan organisasi bisnis. 4. Pasar pemerintah. Pasar pemerintah adalah pasar di mana terdiri dari beberapa unit-unit pemerintah yang membeli ataupun menyewa suatu barang atau jasa untuk melakukan fungsi utama pemerintah. Proses pemasaran. Proses pemasaran terdiri dari menganalisis peluang pasar, meneliti, memilih pasar sasaran, merancang strategi pemasaran, merancang program pemasaran, mengorganisasi, melaksanakan, serta mengawasi usaha pemasaran. Memproduksi atau memasarkan terlebih dahulu. Apa yang akan Anda pikirkan terlebih dahulu, produksi atau pemasaran? Maka jawabannya adalah memproduksi sebuah produk atau jasa adalah salah satu yang harus dilakukan terlebih dahulu. 3 kategori strategi pemasaran, yaitu segmentation, targeting, dan positioning. 1. Segmentation. Upaya untuk memilah-milah pasar adalah suatu upaya untuk mengembangkan gambaran untuk menghasilkan segmen pasar. Melalui segmentasi pasar, sebuah usaha bisa membagi pasar yang besar dengan pasar besar dan heterogen menjadi segmen yang paling kecil yang dapat dicapai secara lebih efisien dan efektif. Kategori segmentasi pasar konsumen. 1. Geografi. Pembagian pasar menjadi beberapa unit geografis yang berbeda seperti negara atau kota atau rumah tangga. Contohnya, penjual makanan cepat saji di beberapa negara tidak menjual ayam dengan nasi, tetapi dengan kentang. Di Indonesia, ayam goreng dijual dengan nasi. 2. Demografi. Memilah-milih pasar atas faktor what to buy. Pasar dibagi menjadi kelompok berdasarkan usia, gender, ukuran keluarga, siklus hidup keluarga, penghasilan, dan kelas sosial ekonomi. Contohnya, produk sabun atau sampo. Terkadang dalam suatu perusahaan menjual sabun dan sampo dengan merek berbeda untuk jenis usia dan gender. Psikografi. Membagi pasar atas dasar why do they buy, dan konsumen dibagi-bagi menjadi beberapa kelompok berbeda berdasarkan gaya hidup, kepribadian, atau nilai-nilai yang mereka anut. Contohnya, wirausahawan yang memiliki usaha kafe. Kafe tersebut bisa didesain dengan gaya feminim dan girly untuk konsumen remaja yang bukan hanya sekedar ngopi akan tetapi bisa berselfie. 4. Behavioral. Membagi pasar atas pasar how do you buy dan mengacu pada kegiatan perilaku yang terjadi. Konsumen dikelompokkan berdasarkan pengetahuan sikap pemakaian. Contohnya, ada yang menyukai pakaian bermerek walaupun mahal, ada yang menyukai murah meriah walaupun kualitasnya rendah. 5. Individual. Semakin tinggi persaingan dalam industri, maka industri tersebut dituntut untuk menggunakan variabel yang paling dekat dengan perilaku pembelian. Dalam hal ini, behavioral atau individual. Contohnya, semakin banyak inovasi baru, produk atau jasa yang dilakukan oleh wirausahawan, maka akan bisa menjangkau segmentasi individual. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar segmentasi pasar menjadi efektif. 1. Segmentasi dapat diukur. 2. Segmentasi dapat dijangkau. 3. Segmentasi cukup besar. Segmentasi dapat dibedakan. 5. Segmentasi dapat dilaksanakan. 6.
Segmentasi dapat memberi keuntungan. Targeting. Targeting adalah memilih satu atau lebih segmen pasar yang akan dijadikan target pasar. Targeting mempunyai beberapa manfaat, yaitu untuk mengembangkan produk dan strategi pada bauran pemasaran targeting. Juga berfungsi untuk mempermudah pemasaran produk yang dipasarkan, misalnya harga yang tepat, saluran distribusi yang efektif, promosi yang tepat, dan juga produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Positioning adalah sebuah upaya untuk mengomunikasikan produk atau brand seorang wirausahawan agar masuk ke dalam benak konsumennya. Positioning juga merupakan posisi yang ditempati sebuah produk dalam pikiran pasar, sehingga dapat dipakai untuk menghadapkan produk atau merek tertentu. Mix untuk usaha kecil dan menengah. Marketing mix merupakan kombinasi variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari pemasaran. Variabel yang dikendalikan untuk mempengaruhi reaksi para pembeli atau konsumen. Bauran pemasaran sebagai berikut. 1. Produk. Produk adalah apa saja yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, diperoleh, dipergunakan, atau dikonsumsi untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dalam produk. Ada suatu hal yang harus diperhatikan. A. Baur hidup produk. B. Menghadapi daur hidup produk. Price atau harga. Harga adalah alat untuk mengomunikasikan nilai produk pada pasar. Beberapa alternatif untuk menetapkan harga. Penetapan harga berdasarkan cost-based pricing, yaitu menambahkan harga dari modal atau biaya produksi. Penetapan harga berdasarkan persepsi calon konsumen terhadap nilai barang. Value-based pricing, harus dilihat berapa rupiah konsumen bersedia membayar. Penetapan harga berdasarkan harga yang berlaku. Competition-based pricing, atau berdasarkan harga rata-rata pesaing dan kurang pemerhatian biaya dan permintaannya. Penetapan persentase harga menurut syariah. Pendapat Al-Ghazali bahwa laba yang diambil antara 5-10% saja. Pendapat Wahbah Al-Zulaili bahwa sebaiknya laba berkisar antara 30% lebih. Pendapat berdasarkan 2 hadis Rasulullah di mana Hakim bin Hazm dan Urwah bin Abi Al-Jad Al-Buruki berhasil memperoleh laba 100% dari menjual domba. Penetapan harga berdasar kepuasan konsumen. Rumus, persepsi akan nilai sama dengan persepsi kemanfaatan dikurang persepsi harga. Atau tempat. Bukan tempat display, akan tetapi jaringan usaha. Menjadi reseller dan pengecer terlebih dahulu untuk memenangkan pasar. Promotion atau promosi. Periklanan, penjualan pribadi, promosi penjualan, hubungan masyarakat, evaluasi pemasaran.